Halo teman-teman, saya Indra. Di video kali ini saya akan membahas insiden yang terjadi pada tanggal 23 Agustus tahun 2020, hari Minggu yang lalu, yaitu insiden kebakaran di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tentunya dari sudut pandang K3. Kita mulai dari peraturan perundang-undangan. Di Indonesia sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bagaimana sistem proteksi kebakaran di tempat kerja. Kita mulai dari peraturan nomor 1 tahun 1970, Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 adalah tentang keselamatan kerja. Ini adalah undang-undang induk dari semua sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua ada Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 186 tahun 1999 tentang klasifikasi resiko kebakaran dan unit penanggulangan kebakaran. Kemudian ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 4 tahun 1990 tentang alat pemadam api ringan. Kemudian ada Peraturan Menteri nomor 2 tahun 1983 tentang instalasi alarm kebakaran otomatis. Kemudian ada Instruksi Menteri nomor INS-MW-1997 tentang pengujian alarm hidran dan sprinkle, serta ada Standar Nasional Indonesia dan Standar Internasional yang bisa kita pakai sebagai rujukan. Kita mulai dari Keputusan Menteri nomor 186 tahun 1999, yaitu klasifikasi resiko kebakaran. Pada lampiran 1, Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 186 tahun 99, sebuah gedung atau bangunan bisa diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, memiliki klasifikasi bahaya kebakaran ringan. Yang kedua, memiliki klasifikasi bahaya kebakaran sedang 1. Yang ketiga, memiliki klasifikasi bahaya kebakaran sedang 2. Dan yang terakhir, memiliki klasifikasi bahaya kebakaran berat atau tinggi. Gedung Kejaksaan Agung adalah sebuah gedung perkantoran, di mana di lampiran 1 ini disebutkan bahwa jenis tempat kerja gedung atau ruang perkantoran masuk ke dalam klasifikasi bahaya kebakaran ringan, yang artinya didefinisikan di Keputusan Menteri 186/99 ini adalah tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar rendah, dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah sehingga api menjalar dengan lambat. Jadi perlu dicatat bahwa Gedung Kejaksaan Agung yang pada hari Minggu lalu terbakar adalah masuk klasifikasi bahaya kebakaran ringan, sehingga apabila terjadi kebakaran seharusnya api menjalar dengan lambat. Kita masuk ke standar proteksi kebakaran pada sebuah gedung. Oke, alat-alat yang dibutuhkan atau standar proteksi kebakaran di sebuah gedung itu ada beberapa. Yang pertama adalah harus ada fire alarm system. Fire alarm system adalah sebuah sistem otomatis yang akan mendeteksi apabila terjadi api atau timbul api, di mana sistem tersebut dilengkapi dengan beberapa detektor. Ada beam detektor, heat detektor atau detektor panas, smoke detektor atau detektor asap, manual push button, kemudian ada panel MCFA. Panel MCFA ini adalah panel induk yang menaungi detektor-detektor ini. Oke. Panel MCFA ada 2 tipe. Ada tipe konvensional dan ada tipe semi addressable atau tipe addressable. Panel MCFA yang memiliki tipe konvensional, dia hanya akan membagi detektor-detektor ini ke dalam zona-zona. Oke, misalkan kita punya gedung 3 lantai, kita bisa bagi ke dalam 3 zona. Zona 1, lantai 1, zona 2, lantai 2, zona 3, lantai 3. Kemudian kalau yang sistem addressable, dia akan langsung membagi detektor-detektor ini ke masing-masing titik. Jadi begitu ada trigger di salah satu detektor, akan ketahuan detektor nomor sekian ada di ruangan apa, detektor nomor sekian ada di lantai berapa. Berbeda dengan yang sistem konvensional, hanya akan mendeteksi misalkan terjadi trigger di zona 1, maka api kemungkinan ada di lantai 1, tapi titik pastinya kita tidak tahu. Oke. Kemudian yang kedua, harus tersedia APAR atau APAP.
alat pemadam api ringan, atau alat pemadam api berat. Nah, ketersediaan APAR dan APAP ini harus disesuaikan dengan peraturan, di mana pada setiap ruangan itu minimal terdapat APAR di satu titik dengan jarak dengan APAR yang lain maksimal adalah 15 meter. Dan APAR harus disimpan pada posisi yang mudah dilihat dan mudah dijangkau. Penting, mudah dilihat dan mudah dijangkau. Jadi apabila terjadi kebakaran, maka APAR gampang diambil, kemudian gampang digunakan untuk memadamkan api yang masih kecil. Oke. Kemudian yang ketiga ada sistem sprinkle. Sistem sprinkle itu adalah sistem pemompaan air otomatis, di mana pada saat ada api dia mendapatkan trigger panas kurang lebih 60 derajat, dia akan pecah dan menyemprotkan air secara otomatis. Oke. Kemudian ada sistem hidran. Sistem hidran adalah sistem pompa juga mirip dengan sprinkle, akan tetapi dia harus dioperasikan secara manual. Apabila ada kebakaran yang cukup besar, maka satu regu dia akan membentuk formasi kemudian memadamkan api dengan menggunakan hidran yang dihubungkan dengan hose dan nozzle-nya. Kemudian harus terdapat evacuation route atau rute evakuasi yang jelas, tidak terhalang, ada tandanya, ada emergency light-nya. Kenapa harus ada emergency light? Karena pada saat terjadi kebakaran biasanya listrik akan padam, sehingga kita membutuhkan emergency light yang menggunakan daya baterai untuk menjadikan penerangan pada saat kita melakukan evakuasi. Kemudian harus ada emergency exit door dan tidak boleh terhalang. Emergency exit door sendiri ada beberapa standar, dari mulai ukuran, ketahanan bahan, kemudian tidak boleh terhalang, warnanya, jenis catnya yang dipakai, itu sudah ada ketentuannya. Oke. Kemudian yang terakhir harus ada emergency response team yang terlatih. Di sini harus digarisbawahi yang terlatih. Kenapa? Emergency response team yang tidak terlatih, pada saat terjadi kebakaran, pada saat terjadi kondisi darurat, dia akan bingung. Dia tidak tahu mau berbuat apa, atau kalau berbuat sesuatu malah salah. Ya, bukannya mempermudah proses penanggulangannya, malah mempersulit proses penanggulangannya. Oke, di sini pada emergency response team itu ada petugas pemadam kebakaran, bisa kelas C, kelas D, kelas B, kelas A. Kemudian ada petugas P3K, kemudian ada petugas evakuasi, ada floor warden, ada ketua tim tanggap darurat, dan lain-lain. Ada beberapa orang yang harus ditunjuk menjadi emergency response team. Kita lanjut ke cara kerja sistem proteksi kebakaran gedung. Oke, di sini kita mulai dari api dan asap. Kebakaran itu tidak serta-merta langsung besar apinya, langsung membakar satu gedung, itu tidak. Tapi dimulai dari api kecil terlebih dahulu. Dan api pasti menimbulkan asap. Oke. Nah, jika ada api dan asap, mereka akan menjadi trigger, akan menjadi stimulus untuk apa? Detektor dan sprinkle. Asap biasanya akan terlebih dahulu terdeteksi oleh detektor, oleh smoke detektor, karena asap dia akan membumbung ke atas dan lebih gampang terbaca oleh smoke detektor atau beam detektor. Setelah terjadi trigger ke detektor, detektor akan mengirimkan sinyal ke panel MCFA. Panel MCFA ini posisinya biasanya ada di pos pengamanan atau pos security. Kenapa? Karena security yang berjaga 24 jam di satu lokasi. Oke. Panel MCFA di sana akan menunjukkan, misalkan dia sistem konvensional, dia akan menunjukkan di mana zona yang terbakar. Kalau sistem addressable, dia akan menunjukkan di mana titik detektor yang mengalami trigger. Oke. Setelah panel MCFA berbunyi, ada trigger, ada stimulus dari detektor, seharusnya tim emergency response dia harus cepat melakukan tindakan. Dia harus melakukan pengecekan ke lokasi, kemudian apabila benar terdapat api, maka dia harus melakukan pemadaman mula dengan menggunakan APAR atau alat pemadam api ringan. Namun, jika ternyata tim emergency response sampai ke lokasi, tidak ada api, dia tidak serta-merta langsung pulang ke posnya lagi. Dia harus memastikan detektor tersebut yang menyala dan memastikan benar bahwa di situ tidak ada api. Artinya terjadi false alarm atau alarm palsu. Oke. Nah,
Apabila pemadaman dilakukan dengan APAR, pemadaman mula, ini batas waktunya adalah 3 menit. Lebih dari 3 menit, api sudah agak besar biasanya dan tidak bisa dipadamkan dengan APAR lagi. Oke, jadi dalam waktu 3 menit itu, tim emergency response harus sudah bisa memadamkan apinya dengan menggunakan alat pemadam api ringan. Satu-satu atau bisa keroyokan langsung jadi satu. 2 atau 3 orang langsung mengeroyok apinya jadi cepat mati. Ya, kalau tekniknya benar, aparnya masih bagus, tidak kedaluarsa, kemudian cara nyemprotnya benar, ya tekniknya benar itu tadi, maka nggak ada 1 menit apinya biasanya langsung mati. Ya, api yang agak besar pun, misalkan seukuran 1,5 meter kali 2 meter, itu bisa padam dalam kurang waktu dari 1 menit dengan menggunakan apar dengan 1 orang. Apalagi kalau dikeroyok beberapa orang, itu akan lebih cepat. Oke, kemudian jika api sudah agak membesar, misalkan detektor gagal, kemudian api sudah agak membesar. Di satu gedung biasanya juga terdapat sprinkle, apalagi gedung-gedung pemerintahan, gedung-gedung perkantoran, gedung-gedung yang tinggi. Itu pasti terdapat sistem sprinkle, di mana apabila sprinkle mendapatkan trigger panas 60 derajat, dia akan melakukan pemadaman otomatis. Dia akan pecah dan kemudian menyemprotkan air. Sama, batas waktunya kurang lebihnya 3 menit untuk melakukan pemadaman mula itu. Ya, jadi misalkan ada panas 60 derajat, dia akan pecah, kemudian mengalirkan air di situ. Ya, jadi kayak disemprot hujan seperti itu. Nah, sistem ini adalah cara kerja sistem proteksi kebakaran pada gedung. Dia bisa berhasil, bisa gagal. Kalau berhasil, selesai otomatis, apinya mati. Ya, petugas tetap harus melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah masih ada sumber api yang lain atau benar-benar sudah mati apinya. Oke, kemudian yang kedua, jika gagal, maka apa yang harus dilakukan? Petugas harus melakukan evakuasi. Petugas harus menghubungi pos utama yang ada panel MCFA-nya ini, pos depan. Kemudian mereka akan meminta petugas di pos untuk berkoordinasi dengan ketua tim tanggap darurat untuk meminta izin melakukan evakuasi. Oke, evakuasi dilakukan, tim yang ada di pos memanggil pemadam kebakaran, kemudian tim yang ada di pos juga mereka dan ada yang ada di lokasi, mereka bisa melakukan pemadaman lanjutan dengan menggunakan hidran. Ya, mereka harus membentuk formasi, menggunakan selang, menggunakan nozzle, dipadankan dengan hidran. Oke, jika api sudah membesar, maka tim yang tadi ada di lokasi dia harus segera keluar, ikut mengevakuasi diri. Ya, jadi tidak standby di situ terus. Apinya sudah besar, tetap standby di situ. Ya, oke, tidak boleh seperti itu. Itu bunuh diri namanya. Ya, jika api sudah besar, dia harus ikut keluar, kemudian dia melakukan pemadaman dari arah luar. Oke, damkar datang melakukan pemadaman bersama-sama dengan damkar dan diharapkan apinya segera padam dan otomatis selesai. Oke, dari diagram ini, cara kerja sistem proteksi kebakaran, kita bisa sedikit menganalisa kemungkinan malfungsi yang terjadi pada peristiwa kebakaran tanggal 23 Agustus yang kemarin. Ya, jadi bisa terjadi karena detektornya tidak berfungsi, bisa terjadi karena detektornya berfungsi tapi orangnya tidak tahu, bisa terjadi detektornya berfungsi, orangnya tahu tapi tidak berhasil memadamkan pemadaman mula. Ini bisa terjadi. Oke, kemudian sprinkle. Bisa di gedung tersebut tidak ada sprinkle, bisa juga di gedung tersebut ada sprinkle tapi tidak berfungsi, bisa juga ada sprinkle berfungsi tapi gagal melakukan pemadaman mula. Ya, walaupun hal itu sangat jarang. Biasanya sprinkle berfungsi, api biasanya langsung padam. Ya, tidak lama padam, apalagi di kelas kebakaran yang ringan. Baik, kesimpulannya, kira-kira apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya peristiwa kebakaran Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia tanggal 23 Agustus yang lalu? Ada 4 kemungkinan yang bisa menjadi faktor penyebab. Yang pertama dari fire alarm sistemnya.
Dari fire alarm system kita bisa identifikasi satu, mungkin gedung tersebut tidak tersedia fire alarm system. Gedung pemerintahan, gedung tinggi, tidak tersedia fire alarm system. Wow. Kemungkinan kedua, fire alarm systemnya tersedia tetapi malfungsi atau mati. Ini yang harus ditelusur lebih jauh. Bagaimana perawatannya, bagaimana pemeriksaan dan pengujiannya. Karena kita tahu fire alarm system wajib dilakukan pemeriksaan dan pengujian rutin setiap tahun sekali. Bahkan secara internal wajib dilakukan pemeriksaan rutin 1 bulan dan 1 minggu sekali. Yang ketiga, fire alarm system ada, berfungsi, tapi posisinya dimatikan. Bisa jadi. Kemungkinan kedua, dari sistem sprinklernya. Oke. Pertama, sprinkler mungkin tidak tersedia. Wow, fire alarm system tidak ada, sprinkler tidak ada. Atau yang kedua, fire alarm system ada, sprinkler ada, tapi sprinklernya juga mati, tidak berfungsi, tidak ada tekanan. Sekali lagi, perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut bagaimana maintenance atau perawatan untuk unit sprinkler tersebut. Kemudian yang ketiga, emergency response team-nya terlatih, tidak terlatih. Kalau misalkan tidak terlatih, ya wajar, tidak tahu mereka harus ngapain. Yang terakhir, kemungkinan yang keempat adalah aparnya. Apar tersedia atau tidak. Kalau tidak tersedia, oke, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Jika teman-teman menginginkan file PowerPoint yang tadi saya sampaikan, teman-teman bisa komentar di bawah. Nanti akan saya kirimkan file PowerPoint-nya ke email teman-teman semuanya. Terima kasih. Akhir kata, salam K3.